Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2047. Kamu mencariku. Aku juga mencarimu. Jika terus seperti ini, mereka tidak akan bertahan lama. Baju mesin semua orang akan retak. Semua akan mati. Tolong aku. Richard menekan tombol permintaan bantuan pada saat kritis. 30 detik. 8 manusia kekuatan super muncul di depan Richard dari langit, mengeluarkan kekuatan super mereka. Serangkaian perisai cahaya memblokir bagian depan, dengan kuat menghalangi penyebaran energi batu matahari. Wah, pada saat kritis, Richard merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dia diseret oleh anak buahnya, Li Seyang, dan yang lain ikut diselamatkan. Ini adalah hak istimewa Richard sebagai anggota inti dari laboratorium para dewa. Dia dapat menekan tombol ini di saat yang paling berbahaya untuk mendapatkan bantuan terakhir. Anggota inti dari laboratorium para dewa dapat menggunakan hak istimewa ini. Orang lain tidak memiliki kesempatan ini. Mereka hanya bisa mati dalam kejadian tersebut. Richard menggunakan hak istimewanya untuk menyelamatkan diri dengan bantuan 8 kekuatan super misterius yang turun dari langit. Ini adalah sistem penyelamatan pamungkas dari laboratorium para dewa. Namun kecepatannya begitu cepat, dikarenakan tim penyelamat berjarak sangat dekat. Jika terlalu jauh, tidak mungkin untuk tiba secepat itu. Melihat adegan kiamat di bawahnya, lautan api menyebar ribuan mil. Ledakan terus berlanjut. Awan jamur terus membumbung. Langit tertutup asap tebal. Pikiran Richard kosong. Matanya penuh dengan kehampaan. Markas yang begitu besar, yang terbentuk dari 8 pulau musnah begitu saja. Tidak hanya itu, dari puluhan ribu orang di markas tidak sampai 500 orang yang selamat. Yang berlari sangat cepat, atau yang memiliki kekuatan untuk selamat dari ledakan. Jika dia tidak memenuhi syarat untuk meminta bantuan, dia juga akan mati. Hal yang paling menakutkan hancurnya zat energi yang begitu banyak. Batu matahari untuk pasokan setengah tahun dan batu matahari yang baru saja dibawa kembali semuanya hancur. Tidak ada yang tersisa, meskipun sebelumnya mengalami kerugian. Tapi semuanya hanya jumlah kecil. Pada dasarnya hanya menggelitik laboratorium para dewa. Bahkan tidak cukup untuk menggelitik. Tapi kali ini berbeda. Kerugiannya terlalu besar. Kerugian yang tidak bisa ditanggung. Markas ini adalah salah satu stasiun pemasok energi terbesar laboratorium para dewa. Setara dengan satu lengan laboratorium para dewa yang dipotong. Sejak berdirinya laboratorium para dewa, tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini. Semua orang di laboratorium para dewa terkejut. Hening. Awalnya mereka berpikir, mereka sudah berhasil mengangkut batu matahari dari Neslandia. Di masa depan mereka bisa menambang dengan tenang. Energi batu matahari untuk 100 tahun. Tapi tidak disangka lenyap dalam sekejap. Batu matahari lenyap. Semua zat energi lenyap. 8 pulau lenyap. Markas besar lenyap. Perubahan yang terlalu besar membuat orang tidak sempat bertahan dan menanggungnya. Bagai langit dan bumi. Sepasang mata di lautan api terus mengawasi segalanya. Dia adalah Nathan Clark. Melihat semuanya hancur, dia berbalik dan pergi. Itu benar. Semuanya merupakan perbuatan Nathan Clark. Dia bilang dia tidak akan membiarkan batu matahari jatuh ke tangan mereka. Karena tidak bisa dirampok, maka akan dihancurkan. Laboratorium para dewa tidak akan pernah bisa bermimpi bisa menggunakannya. Dari awal hingga akhir, Nathan Clark tidak berusaha menghentikannya. Yang ingin dia lakukan adalah menghancurkannya. Ketika Richard dan laboratorium para dewa mencari Nathan Clark juga mencari mereka. Laboratorium para dewa selalu misterius. Markas besar, cabang, dan markas inti yang sebenarnya tidak dapat ditemukan. Orang-orang yang dikirim oleh Nathan Clark telah mencarinya, tetapi hasilnya nihil. Hampir tidak ada petunjuk. Richard dan yang lain tidak pernah menduga bahwa pengangkutan berulang kali yang mereka lakukan akan mengungkapkan keberadaan mereka sendiri. Seperti stasiun suplai ini, tempat ini sangat misterius. Biasanya tidak bisa ditemukan apalagi didekati. Tapi pengangkutan batu matahari kali ini justru mengungkap markasnya. Bab 2048. Kerugian terberat laboratorium para dewa. Lagi pula dia sedang mengangkut batu matahari ke suatu lokasi. Laboratorium para dewa justru membuat kegaduhan besar.
menunggu kekuatan misterius muncul, dan membiarkan kekuatan besar di seluruh dunia mengawasi dan mengawal mereka. Itu setara dengan mengekspos markas ini sepenuhnya ke mata seluruh dunia. Tidak ada yang menyadari hal ini sama sekali. Setiap orang memiliki prasangka. Pemikiran mereka berada di pihak laboratorium para dewa. Memikirkan tentang bagaimana menggali kekuatan misterius. Tapi tidak menyangka mereka terekspos lebih dulu. Juga tidak menyangka pihak lawan juga mencari markas rahasia mereka. Nathan Clark telah mencari lama sekali tetapi tidak dapat menemukannya. Kali ini dia mengikuti jejak tim pengangkut. Dan menemukannya dengan mudah. Ini di luar dugaan semua orang. Nathan Clark telah mendapatkan keuntungan besar kali ini. Tidak hanya mencegah batu matahari Neslandia jatuh ke tangan laboratorium para dewa. Dia juga dapat menghancurkan stasiun pasokan yang sangat penting bagi laboratorium para dewa. Kali ini Nathan Clark benar-benar melukai laboratorium para dewa. Ini bisa dianggap sebagai serangan balik paling kejam sejak penindasan laboratorium para dewa untuk waktu yang lama. Luka yang sangat menyakitkan. Nathan Clark pergi tanpa ada yang memperhatikan. Bahkan jika mata semua kekuatan besar di dunia sedang mengawasinya. Tapi mereka semua melihat jalur transportasi. Bukan markas ini. Terlebih lagi, Nathan Clark bertindak seorang diri. Mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Richard dan yang lain dibawa ke suatu tempat di Waregel. Setelah mendarat, semua orang jatuh lemas. Richard seperti mayat hidup. Tanpa kesadaran, dan matanya tidak bergerak. Hal yang sama terjadi pada Li Seyang dan yang lain. Berbaring di tanah tak bergerak, seperti mayat. Ledakan dahsyat ini langsung menguras hati semua orang. Kali ini pukulannya terlalu besar dan terlalu kuat. Richard terpukul hingga tak sadarkan diri. Panggil petugas periksa sejauh mana kerusakan fisik mereka. Lalu cari tahu mengapa terjadi ledakan. Lihat apakah ada kemungkinan untuk memulihkan kerugiannya. Laboratorium para dewa benar-benar kacau balau. Ketika seluruh dunia tenggelam dalam keterkejutan batu matahari yang diangkut kembali oleh laboratorium para dewa, sebuah berita tiba-tiba dirilis di web gelap. Berita itu tentang video-video mengerikan ledakan di stasiun suplai laboratorium para dewa. Semua adegan dari 8 pulau yang tenggelam dan meledak dimasukkan. Warganet yang terdaftar di web gelap terus mengajukan pertanyaan. Apa yang terjadi? Ini sangat menakutkan. Di mana kejadiannya? Salah satu markas laboratorium para dewa. Juga merupakan tempat penampungan batu matahari yang baru saja dibawa dari Neslandia. Seseorang di web gelap menjawab pertanyaan ini. Apa? Lalu bagaimana bisa meledak? Kekuatannya terlalu mengerikan. Dari video terlihat menyebar ribuan mil. Warganet di web gelap terus bertanya. Itu adalah ledakan batu matahari dan zat energi. Sehingga ledakannya begitu kuat. Tidak hanya batu matahari yang dibawa kembali dari Neslandia oleh laboratorium para dewa yang telah hancur. Batu matahari di markas dan sejumlah besar zat energi semua telah dihancurkan. Tidak ada yang tersisa. Aku yakin ini adalah pukulan terbesar dalam sejarah laboratorium para dewa. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Energi vital mereka terluka parah. Bukankah begitu? Meskipun semua markas rahasia laboratorium para dewa di seluruh dunia dihancurkan, skalanya terlalu kecil. Tidak menyakitkan bagi mereka. Kali ini adalah markas inti. Melukai energi vital. Insiden ini pertama kali menyebar di web gelap. Dengan cepat menyebar dengan liar ke seluruh dunia. Laboratorium para dewa mengangkut batu matahari dari Neslandia. Tapi belum hangat di tangan. Semuanya sudah hancur. Tidak hanya itu. Markas besar juga hancur. Tidak ada yang tersisa. Dikabarkan bahwa petinggi laboratorium para dewa terluka dalam ledakan tersebut. Saat ini, seluruh dunia terkejut. Kekuatan misterius tetap beraksi. Bersambung.